Briano pulang cepat dari kantornya dan sekarang sedang berada di mansion. Briano mencari Bianca di kamar, tapi tidak menemukan batang hidungnya sama sekali. Hingga akhirnya suara tertawa lepas seorang wanita mengalun di telinganya. Briano membuka tirai jendela di kamarnya dan mendapati Bianca sedang asik tertawa bersama dengan dua pengawalnya. Deh! Seketika jantung Briano berdetak tak karuan, ada perasaan menjalar di hatinya melihat Bianca tertawa lepas di taman belakang mansion, tanpa ada beban sama sekali. Dan seketika Briano pun tanpa sadar ikut tersenyum. Briano yang tersenyum seketika tersadar. Dia bingung kenapa dirinya bisa tersenyum saat melihat Bianca tersenyum. Tidak ingin larut dalam pikirannya, Briano segera mengalihkan pandangannya menutup tirai jendela dan bergegas membersihkan dirinya. PRAANJGG. Bianca Aurora. Teriak Briano. Bianca dan keduanya terkejut mendengar teriakan Briano dan juga suara barang pecah di dalam mansion. Mereka pun segera berlari ke arah suara yang ternyata berasal dari ruang makan. PLAKKK, PLAKKK. Nona muda, teriak Lula dan Lina bersamaan. Saat mereka ingin membantu nona mudanya, Briano seketika menatap tajam mereka. Dua tamparan Briano layangkan ke Bianca dan seketika membuat Bianca terduduk lemas di lantai menahan perih bekas tamparan suaminya. Apa saja yang kau kerjakan di rumah ini, sialan hah? Bersantai, iya, kau memang menyandang status sebagai istriku. Tapi ingat satu hal, bahwa aku telah membelimu Bianca Aurora. Aku menganggapmu tidak lebih dari seorang budak, ucap Briano. Dan untuk kalian semua, biarkan dia mengerjakan seluruh pekerjaan rumah, memasak dan juga pekerjaan yang lainnya. Jangan ada satupun yang membantunya dan memberi dia makan atau peluru ini akan menembus kepala kalian. Dan kau lakukan apa yang kuperintah. Ucap Briano lagi dan berlalu pergi dari sana. Baik tuh, tuan. Ucap Bianca sambil menggigit bibir bawahnya menahan air matanya yang akan menetes. Nona muda tidak apa. Biar kita berdua bantu ya, Non. Ucap Lula. Dan hanya ditanggapi gelengan kepala oleh Bianca. Berhentilah kalian memanggilku nona muda. Aku bukan nona kalian, aku hanya seorang budak yang dibeli. Aku akan meminta ke kakek untuk memberhentikan kalian menjadi pengawalku. Pergilah, aku harus bekerja. Ucap Bianca sembari tersenyum. Tidak, kami tidak akan pergi dari nona. Biarkan kami membantu, kalaupun kami harus mati saat ini juga karena membantu nona tidak apa. Kami ikhlas. Ucap Lina dan dibenarkan oleh Lula. Hicks, pergilah, aku mohon, kalau kalian memang sayang aku sebagai nona muda kalian. Aku mohon pergilah, biarkan aku menyelesaikan pekerjaan ini sendiri. Dan untuk kalian semua pergilah beristirahat di pavilion, saya bisa sendiri kok mengerjakannya. Ucap Bianca lagi dengan senyuman di wajahnya. Para pelayan dan pengawal Bianca hanya bisa pasrah diperintah oleh Briano dan Bianca. Mereka semua merasa kasihan terhadap nona mudanya itu. Tapi, mereka juga tidak bisa berbuat apa. Mereka semua pun beranjak pergi dari sana. Lula dan Lina juga pergi, tapi mereka menunggu nona mudanya sampai selesai di luar mansion. Sedangkan di sisi lain, Briano terus memantau semua yang dilakukan Bianca lewat monitor CCTV. Mulai dari Bianca menangis menyuruh semua pelayan dan pengawalnya pergi hingga Bianca yang melakukan semua aktivitas pekerjaan rumah, mulai dari menyapu lantai dan halaman mansion yang luas itu, mengepel, mencuci pakaian, hingga memasak, semua Bianca kerjakan sesuai dengan perintah Briano. Bahkan Bianca sama sekali tidak ada makan dan minum. Briano sengaja mencari-cari kesalahan Bianca agar bisa terus memarahinya, dengan begitu Bianca akan merasa lelah menjalani pernikahannya dan meminta untuk berpisah. Gigi sekali dia. Ini baru permulaan, Bianca Aurora, akan ada banyak kejutan untukmu ke depannya. Aku akan benar membuatmu tidak sanggup menjalani pernikahan ini hingga kau sendiri yang meminta untuk berpisah, ucap Briano sembari tersenyum smirk. Saat ini Bianca telah selesai melakukan semua pekerjaannya. Bianca benar lelah dan sangat lapar juga. Tapi dia tidak ingin terlihat lemah di hadapan Briano atau dia akan dimarahi lagi. Bianca tiba di depan ruang kerjanya Briano dan memberanikan diri untuk mengetuk pintu. Tok tok tok. Masuk. Ucap Briano. Tuan, saya sudah menyelesaikan semua pekerjaan saya, apakah sekarang saya boleh istirahat? Ucap Bianca. Klek. Briano menelan salivanya kasar mendapati Bianca yang berdiri di hadapannya dengan keringat yang bercucuran, ditambah lagi Bianca mengenakan baju kaos putih tipis yang sedikit menerawang sehingga memperlihatkan dua gundukan besar
yang tertutup bra berwarna merah tersebut. Akibat keringat Bianca yang membasahi tubuhnya. Dan dengan cepat Briano mengusir pikiran kotor yang hampir menguasainya. Apa kau sengaja ingin menggodaku Jalang? Ucap Briano yang lagi menyematkan kata Jalang untuk Bianca. Bianca yang lagi-lagi mendengar kalimat Jalang yang sengaja dilontarkan untuknya seketika tidak bisa menahan emosinya. Aku bukan Jalang. Beria Eno Alexander, harus berapa kali aku mengatakannya padamu? Kau datang ke rumahku untuk menagih hutang pada pria tua itu. Lalu apakah saat itu kau melihatku dalam keadaan sedang memakai pakaian seorang pelacur Briano Alexander? Dan apa kau juga ada melihat diriku yang sedang menggodamu ataupun para anak buahmu? Tidak, sama sekali bukan. Aku bahkan tidak tahu bahwa ayahku memanggilku hanya untuk dijual kepadamu. Lalu di mana letak kesalahanku, di mana Hicks? Hicks, aku seorang istri dan bukan pelacur. Teriak Bianca menumpahkan segala rasa sakit hatinya yang terpendam. Bahkan saat ini dia dengan tegas menyebut nama panjang suaminya. BRAKKK. Uhuk. Berani sekali kau membentakku, sialan apa lidahmu itu ingin kau gunakan lagi? Baiklah, kau istriku bukan? Cepat ikut aku. Ucap Briano menarik paksa Bianca menuju kamar. Sesampainya di kamar, Briano segera menjatuhkan Bianca ke atas kasur dengan kasar. Beruntung kasurnya terbuat dari bahan yang lembut sehingga Bianca tidak merasakan sakit sama sekali. Gerakan cepat, Briano melumat kasar bibir Bianca. Bianca terus menutup rapat bibirnya karena dia tidak menikmatinya sama sekali. Briano yang merasakan penolakan dari Bianca pun dengan kuat menggigit bibir Bianca hingga berdarah. Seketika Bianca pun membuka mulutnya, dan dengan cepat lidah Briano pun berhasil masuk ke dalam mulut Bianca. Lidah Briano bermain di dalam mulut Bianca, membelit serta menyusuri setiap inci dalam mulut Bianca yang baginya sangatlah manis. Seketika suara kecipakan mulut yang sedang beradu itu menggema dalam kamar yang kedap suara tersebut. Hingga Bianca dengan sengaja menggigit bibir Briano karena hampir kehabisan napas. Hentikan Hicks. Ucap Bianca. Briano yang lagi mendapat penolakan pun seketika gelap mata dan menampar pipi Bianca bolak-balik. Hingga Bianca terus meronta kesakitan. Kenapa kau selalu menolakku, sialan? Aku suamimu bukan? Lalu apa lagi? Apa kau ingin laki? Luarlah yang menyentuhmu seperti malam itu. Kau pasti sukakan dengan sentuhan yang ia berikan. Kau pasti sudah bersetubuh bukan dengan pria itu, Jalang? Teriak Briano dan seketika wajahnya diludahi oleh Bianca. Aku bukan wanita seperti yang kau tuduhkan itu, Briano Alexander, kau salah. Aku bahkan sangat jijik oleh pria itu. Apa kau tahu aku berusaha mati? Mempertahankan kesucianku yang hampir direnggut. Aku jijik dengan tubuh yang disentuh ini. Apa kau tahu aku selalu menyebut namamu berharap kau datang, tapi nihil kau sama sekali tidak datang, Briano Alexander. Aku melakukan segala cara yang bisa kulakukan untuk bisa terlepas dari cengkramannya. Tapi percuma aku berbicara panjang lebar padamu. Beruntung ada kakek Tony yang datang sebelum pria itu berhasil melakukannya. Dan aku lebih beruntung lagi karena kakek akan berusaha mencari pria jahat itu dengan mencari tanda gigitan di lengannya. Tidak seperti kau yang hanya bisa menganggap aku telah berbohong dan merekayasa semua cerita agar menarik simpati dari kakek. Ucap Bianca dipenuhi dengan air mata. Wah, sudah pintar sekali kau mengarang cerita, Bianca Aurora. Butuh berapa hari kau merangkai semua kebohongan ini? Dan berani sekali kau meludahiku seperti tadi. Apa kau mau mati, ha? Ucap Briano dengan nafas yang memburu karena emosinya yang kian meledak. Hicks, pergilah, ku mohon jangan sentuh aku jika kau belum memiliki perasaan untukku. Aku benar tidak siap untuk memberikannya saat ini karena suatu alasan. Aku hanya akan memberinya jika kau sudah mencintaiku dan menerimaku. Ucap Bianca memohon. Hahaha, tapi aku tidak akan pernah mencintaimu, Bianca. Alasan apa yang kau maksud? Dan siapa kau yang berani memerintahku? Ucap Briano sambil terkekeh. Dengan sekali tarikan Briano merobek baju yang Bianca kenakan hingga terpampang jelas dua gundukan besar tersebut yang tertutup dengan bra berwarna merah. Bianca terus meronta di bawah kungkungan suaminya. Briano yang kesal seketika mengambil tali yang berada di dalam laci dan mengikat kuat kedua tangan Bianca. Briano terus menciumi leher Bianca yang beraroma stroberi tersebut dan memberi tanda kepemilikannya di sana. Sangat menikmati permainannya saat ini.
Berbeda dengan Bianca yang hanya bisa pasrah dan tidak lagi mengeluarkan suara tangisan walaupun air matanya selalu saja menetes. Bianca benar. Tidak menikmati cumbuan yang diberikan oleh Briano. Entahlah mungkin karena perlakuan Briano yang terlewat kasar baginya. Briano yang sudah puas bermain. Di area leher dan dada Bianca pun segera menoleh ke arah Bianca yang membuang pandangannya ke lain arah, tidak ingin menatap Briano. Briano menghela nafasnya. Akan tetapi, tetap melanjutkan permainannya. Briano meremas kedua bukit yang kenyal itu lalu menyesapnya seperti bayi yang kehausan. Bianca yang pasrah tanpa sadar mengeluarkan desahan manjanya dan itu terdengar di telinga Briano. Briano yang mendengar itu pun hanya tersenyum smirk. Bosan bermain. Di bagian depan, Briano berinisiatif mencium seluruh punggung Bianca juga. Namun, saat ia membalik tubuh Bianca, seketika Briano terdiam dan menatap lama punggung Bianca. Bagaimana tidak? Dia melihat banyaknya luka bekas cambukan di sana, ada yang masih terlihat segar dan ada juga yang sudah lama. Namun bekasnya masih ada. Bahkan bekas luka bakar juga ada di punggung Bianca walaupun hanya sedikit. Itu sangat sakit pikirnya. Bianca yang melihat Briano hanya diam dan tak melanjutkan aksinya seketika terkekeh. Kenapa kau berhenti tuan? Ayo lakukanlah. Apa tuan jijik untuk menyentuhnya? Apa pemandangannya tidak indah ya? Ucap Bianca disertai dengan kekehan. Yang mendengar itu, seketika membalik tubuh Bianca lalu melepas ikatan di tangan Bianca. Ah sayol sial sayol. Teriak Briano frustasi. Lalu berlalu pergi dari kamar meninggalkan Bianca sendiri. Bianca yang ditinggal pergi, seketika meremas spray dengan sekuat tenaganya sambil terisak pilu. Hicks, Hicks. Kau pergi. Itu berarti kau memang jijik melihat tubuhku. Ibu bawa Bianca pergi bersama ibu. Bianca sendirian di dunia ini, Bu. Tidak ada yang menginginkan kehadiran Bianca di dunia ini. Bianca hanya ingin bahagia walaupun sebentar. Ucap Bianca sembari meraung. Siapapun yang mendengarnya pasti juga akan ikut menangis. Lelah menangis begitu lama menumpahkan semuanya. Bianca pun tanpa sengaja tertidur dengan posisi memeluk guling erat padahal waktu masih menunjukkan pukul 4 sore. Bahkan Bianca belum memakai baju sama sekali. Ia hanya tidur dengan menggunakan bra yang masih melekat di tubuhnya. Di sisi lain, Briano sedang berada di dalam mobil bersama Mean dan juga Romeo menuju ke markas karena ada sesuatu yang harus mereka bahas di sana. Di dalam mobil, Briano terus memukul belakang kursi pengemudi yang membuat Romeo kesal bukan main. Tidak sekalian kau hancurkan saja mobil ini, Brian. Kau membuatku gagal fokus dalam menyetir. Apa kau ingin kita kecelakaan lalu mati di tempat begitu? Ucap Romeo yang mengoceh seperti emak. Sedangkan Mean dia mati, Anne menahan tawanya melihat wajah Romeo yang sangat frustasi itu. Kali ini ada apa lagi denganmu? Ucap Mean bertanya. Tidak ada. Aku hanya ingin kalian berdua atau salah satu di antara kalian mencari tahu semua tentang kehidupan Bianca sebelum dia menjadi istriku. Ucap Briano yang seketika membuat Mean dan Romeo saling pandang lalu tersenyum. Tidak usah berpikiran yang tidak-tidak, aku hanya ingin tahu seluk-beluk wanita yang kunikahi. Aku tidak ingin kejadian beberapa tahun silam terulang kembali, kalaupun iya, aku akan membunuhnya terlebih dahulu. Aku juga tidak akan pernah mencintainya. Aku hanya menganggapnya tidak lebih dari seorang budak pemuas nafsuku saja. Ucap Briano tegas. Romeo dan Mean hanya mengangguk-anggukan kepala saja. Mereka tidak ingin berdebat kembali dengan Briano, karena akan percuma saja. Sesampainya di markas, apa kalian semua sudah siap untuk meregang nyawa? Ucap Briano tersenyum ala psikopat. Ampuni kami Tuan, beri kami kesempatan. Kami akan mengabdi kepadamu dengan sepenuh hati. Ucap mereka yang berada dalam sel. Hahaha, apa aku tidak salah dengar? Setelah melihat bos kalian mati di depan mata kalian, sekarang dengan gampangnya kalian memohon pengampunan dariku dan ingin mengabdi. Hahaha, kalian semua sangat lucu. Ucap Briano dengan tersenyum smirk. Siksa mereka semua, jangan berhenti sampai aku sendiri yang meminta. Dan teruntuk dia, bawa segera ke ruanganku. Ucap Briano sambil menunjuk salah satu tahanan yang hanya berdiam diri di pojok dinding dengan tangan yang terikat. Briano, Romeo, dan Mean saat ini berada di ruang rahasia yang terisi dengan ribuan senjata. Mereka akan membahas keberangkatan mereka tengah malam nanti untuk menjalankan misi menghancurkan salah satu kelompok mafia yang bernama Nevelas, untuk merebut kekuasaan di bagian Italia tersebut.
Apa kau yakin dengan pria itu, Brian? Apa dia tidak akan berkhianat jika kau membebaskannya? Ucap Meyan. Aku yakin dia dapat diandalkan. Kita akan membawanya malam ini, tapi kita akan mengetahui dulu apa keahliannya. Ucap Briano. Saat di mansion, aku mendapat telepon dari salah satu anak buah yang berjaga. Dia bilang pria itu tidur dan selalu menyebut nama adiknya. Aku hanya iba padanya dan aku memanggilnya kemari untuk mengetahui apa saja keahliannya. Jika dia tidak berguna sama sekali, maka aku akan tetap membebaskannya dan akan memasang chip peledak di tubuhnya, dan akulah yang akan memegang tombolnya. Jika dia berani saja macam, maka aku akan meledakkannya saat itu juga. Ucap Briano lagi. Dan diangguki oleh mereka berdua. Tok tok tok. Mendengar suara ketukan pintu, Briano segera menekan tombol yang bisa membuat dinding di ruangan itu kembali seperti semula. Sehingga senjata yang banyak tidi kembali menyatu dengan dinding dan seakan-akan ruangan tersebut tidak berisi apa. Hanya ada meja panjang dan juga kursi yang mengelilingi meja tersebut. Masuk, ucap Briano. Pria itu pun masuk ke dalam ruangan tersebut dengan perasaan takut dan gelisah. Bayangan adiknya yang tersenyum seketika melintas di pikirannya dan pria tersebut selalu mengucapkan kata maaf ribuan kali untuk adiknya. Siapa namamu? Ucap Romeo menginterogasi pria tersebut. Saya tuan. Ucap pria tersebut dengan cengol dan menunjuk dirinya sendiri. Tentu saja namamu masa namaku. Kan jelas. Hanya kau yang berdiri di sana. Ucap Romeo ketus. Nama saya Atala tuan. Biasa dipanggil Tala. Ucap Tala. Apa keahlianmu? Ucap Romeo kembali. Makan tuan saya bisa makan dalam porsi yang sangat banyak. Teman. Saya juga mengatakan hal demikian. Ucap Atala bangga. Sejenak ia melupakan rasa gugupnya saat ini. Briano dan Mayen seketika ingin tertawa terbahak-bahak. Akan tetapi, mereka menahannya karena saat ini Romeo sedang menahan kekesalannya dan sangat ingin menggeplak kepala Atala. Aku tidak bertanya tentang makananmu yang banyak itu sialan. Aku bertanya tentang keahlianmu dalam peperangan. Aku merasa heran kenapa bisa Anton merekrutmu menjadi anak buahnya Yugrada. Begini, ujar Romeo frustasi. Maaf tuan. Saya ahli dalam bela diri dan juga ahli berperang menggunakan katana. Di luar itu, saya juga ahli dalam hal memasak, mencuci, dan pekerjaan rumah lainnya. Ucap Atala jujur. Briano dan Mayen tidak bisa lagu menahan tawanya. Hingga suara tertawa mereka menggema dalam ruangan tersebut. Berbeda dengan Romeo yang sudah membuka sepatunya dan ingin melemparkannya ke Atala. Pluk! Sepatu Romeo berhasil mengenai kepala Atala dan Atala hanya bisa meringis memegangi kepalanya yang berdenyut itu. Aku harap dengan lemparan tadi bisa membuat jaringan otakmu itu bisa menyatu dan berfungsi dengan benar. Brian kau saja yang lanjutkan, aku tak ingin lagi. Ucap Romeo dan duduk kembali ke kursinya. Aku ingin kau ikut denganku. Malam ini kita akan berangkat ke Italia karena kita akan berperang di sana. Kau hanya bisa menggunakan katana bukan? Pilihlah salah satu katana yang kau inginkan. Aku memaafkanmu untuk kali ini. Tapi jika kau berkhianat, aku akan meledakkanmu dan untuk adikmu aku telah memindahkannya ke rumah sakit medika untuk mendapatkan penanganan lebih lanjut dan untuk biaya kau tidak perlu khawatir. Ucap Briano. Terima kasih banyak tuan, saya janji tidak akan berkhianat. Jika saya melakukannya saya siap menanggung akibatnya. Ucap Atala.